Assalamualaikum. Pada tahun 1990-an, tepatnya saat Perang Teluk berkecamuk, ia bekerja di Departemen Agama Arab Saudi. Saat tentara Amerika bermarkas di sana dan ia terpilih untuk memberikan materi seputar Islam kepada mereka. Akhirnya, 3.000 serdadu Amerika memutuskan menjadi mu'alaf. Ia adalah seorang guru Islam Kanada, pembicara, penulis, pendiri dan rektor Islamic Online University yang tinggal di Qatar. Siapakah ia? Ia terlahir dengan nama kecil Dennis Bradley Phillips. Lahir pada tanggal 17 Juli tahun 1947 di Kingston, Jamaika. Ia sangat senang membaca. Ayahnya guru sekolah menengah bernama Bradley Phillips dan ibunya Joyce McDermott. Bahkan kakeknya berprofesi sebagai sarjana Alkitab dan pendeta Kristen. Oleh karena itu, ia dibesarkan sebagai seorang Kristen yang taat, dengan ibunya menjadi seorang Anglikan dan ayahnya seorang Presbyterian. Tidak ada yang tahu bahwa kelak ia akan berakhir sebagai tokoh intelektual yang memperjuangkan agama Islam agar tidak memiliki pemahaman yang salah di mata dunia. Dan juga tidak ada yang tahu bahwa dia nantinya akan mengubah nom de plume. Nama Dennis berasal dari kata Yunani, Dionysios, yang merupakan nama dewa anggur dan lagu Yunani. Ia mengatakan jelas hal itu tidak cocok untuknya. Maka ia mengubah namanya sambil mempertahankan nama sang ayah, Bradley, menjadi Bilal. 11 tahun pertama masa kanak-kanaknya dihabiskan di Jamaika. Kemudian mereka bermigrasi ke Toronto, Ontario, Kanada. Ia sangat menyukai musik dan berprofesi sebagai musisi atau tepatnya seorang gitaris profesional. Karena itu, sebelum memeluk Islam, Phillips menjadikan musik dan cinta sebagai agamanya. Kemudian bersama keluarganya mereka pindah ke Sabah, Malaysia pada tahun 1964. Karena orang tuanya adalah bagian dari Colombo Plan. Namun ia belum tertarik pada agama Islam. Saat itu Phillips masih sangat-sangat muda dan lebih suka bermain musik rock ketimbang memikirkan agamanya. Tak lama kemudian ia dan keluarga kembali ke Kanada. Kemudian Phillips kuliah di Universitas Simon Fraser di Vancouver pada tahun 1967 hingga 1970, di mana ia mengambil jurusan biokimia. Saat Phillips kuliah, pemuda-pemuda di sana tengah digandrungi pesta ganja, namun ia tidak ikut serta. Justru fenomena itu membuatnya mengambil pelajaran biokimia di samping kuliah seni yang ia dapat dengan beasiswa. Pencarian jati diri Phillips belum berakhir. Di kampus ia tertarik dengan politik mahasiswa. Ia pun terlibat dalam aksi-aksi mahasiswa. Ia kemudian belajar sosialisme dan tergila-gila dengan Marxist-Lenin. Lalu ia menekuni sosial politik hingga pergi ke California. Ia pun bergabung dengan para aktivis kulit hitam di sana. Namun Phillips dikecewakan karena teman-temannya merupakan pecandu narkoba. Sikap anti narkobanya masih berakar kuat dalam dirinya. Ia pun beralih haluan dan kembali ke Kanada. Phillips mempelajari ideologi lain. Ia kemudian terpesona pada komunisme di Cina. Sosialisme rupanya mengakar kuat pada hatinya. Ia pun pergi ke China untuk mendapatkan pelatihan perang gerilya pendukung komunisme. Namun setibanya di sana, Phillips merasakan hal sama saat ia bergabung dengan sosialis di California dulu. Hanya saja kali ini bukan narkoba, namun teman-teman komunisnya merupakan para perokok berat. Ia pun kembali kecewa dan kembali ke Kanada. Saat kembali ke kampus, salah seorang teman perempuannya di kelompok mahasiswa dikabarkan memeluk Islam.
Kemudian Phillips memutuskan mempelajari Islam secara intensif dengan berdiskusi bersama cendekiawan Muslim di sana. Ia banyak membaca literatur Islam dan buku yang memenangkan hatinya adalah Agama yang Disalahpahami atau judul aslinya Islam, The Misunderstood Religion yang ditulis oleh Muhammad Qutb. Tidak hanya mempelajari ajarannya, Phillips juga mempelajari sejarahnya. Ia pun terpesona dengan peran muslimin dalam pembebasan negara-negara Afrika dari kolonialisme Eropa. Ia makin merasakan ketertarikan kepada Islam. Phillips juga mulai membela Islam hingga kemudian memutuskan bersyahadat. Ia mengucapkan kalimat syahadat pada Februari tahun 1972 di hadapan Abdullah Hakim Quake. Setelah berislam, Phillips ingin menyempurnakan pengetahuannya tentang Islam. Ia total berhenti bermusik dan memilih mempelajari agama Islam secara mendalam. Tidak puas mempelajari secara otodidak, ia pun memutuskan pergi ke tanah kelahiran Islam, Arab Saudi. Ia menerima gelar BA dari Universitas Islam Madinah dan MA dalam Akidah atau Teologi Islam dari Universitas Raja Saud di Riyadh dan menjadi pembawa acara Why Islam di Channel 2, stasiun televisi milik pemerintah Saudi, dan akhirnya memperoleh predikat PhD dalam Teologi Islam dari University of Wales pada tahun 1990 dengan judul tesis Exorcism in Islam. Tahun 1994, Phillips imigrasi ke Uni Emirat Arab atas undangan Syekh Salim Al-Qasimi dan bergabung dengan lembaga amal Dar el-Ber di Dubai. Phillips juga membentuk pusat informasi Islam yang sekarang dikenal dengan nama Discover Islam di Karama. Pusat informasi dibuat untuk meluruskan pandangan-pandangan yang salah tentang Islam. Ia dibantu oleh para mu'alaf dari berbagai negara seperti Utma Bari asal Irlandia, Ahmed Abalos asal Filipina, dan Abdul Latif dari Kerala dalam mengelola pusat informasi itu. Setelah menjadi pakar Islam, Phillips pun membagi ilmunya di banyak negara. Phillips mengajar studi Islam selama 1 dekade di Manarat Al-Riyadh School di Riyadh dan juga menjadi guru studi Arab dan Islam di American University of Dubai selama 10 tahun. Pada tahun 2002, ia juga mengajar di Universitas Ajman di Uni Emirat Arab dan selama 7 tahun berikutnya di Qatar. Dia telah menjadi konsultan dan dosen Islam untuk informasi Islam. Tidak membuang-buang waktu, ia pun kemudian membangun kampus sendiri, yaitu Departemen Studi Islam di Universitas Preston di Ajman, Uni Emirat Arab pada tahun 2002. Departemen Studi Islam berbasis Inggris di Knowledge International Universities di Arab Saudi, College of Dakwah dan Islamic Culture in Sudan, dan mendirikan Preston International College di India, serta mendirikan Islamic Online University di Qatar pada tahun 2007. Hal menarik lainnya dari perjalanan hidup seorang Bilal Phillips, era digital saat ini juga beliau manfaatkan sebagai sarana dakwah untuk menjangkau masyarakat secara global. Ketika pada tahun 2007 ia mendirikan Islamic Online University atau yang disingkat IOU sebagai institusi pertama yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan Islam strata 1 secara online. Sampai hari ini, IOU telah memiliki lebih dari 150.000 mahasiswa yang berasal dari 219 negara. Hal itu menjadikan IOU sebagai universitas nomor 1 di dunia dalam keragaman mahasiswa.
Untuk itu, ia dimasukkan dalam publikasi Yordania sebagai 500 tokoh muslim yang paling berpengaruh atau The 500 Most Influential Muslim. Pada bulan Maret 2010, pria yang bernama lengkap Abu Aminah Bilal Philips meluncurkan untuk pertama kalinya dalam sejarah program gelar studi Islam tanpa biaya kuliah yang terakreditasi di Universitas Terbuka International atau International Open University (IOU) yang sebelumnya dikenal sebagai Islamic Online University. Kegiatan dakwah warga negara Kanada kelahiran Jamaika ini cukup mencuri perhatian dunia. Abu Aminah Bilal Philips mampu memberikan penjelasan yang ilmiah, otentik dan rasional kepada masyarakat internasional yang kritis namun diliputi pemahaman yang keliru terhadap Islam. Karena dalam menyampaikan dakwahnya, Philips memiliki kapasitas keilmuan yang sangat mumpuni. Sesaat setelah berhasil meraih gelar MA-nya, Philips bekerja di Departemen Agama Markas Besar Angkatan Udara Arab Saudi di Riyadh. Hal yang menarik perhatian dunia ketika Perang Teluk Pertama, Philips bertugas mengajar tentang agama Islam pada pasukan Amerika di basis-basis militer mereka di Bahrain dan di provinsi bagian timur Arab Saudi. Ia mendapatkan kesempatan untuk memberikan materi seputar Islam kepada pasukan Amerika yang ditempatkan di Daman, Arab Saudi, dan lebih dari 3.000 tentara masuk Islam. Ia kemudian pergi ke Amerika untuk membantu memberikan bimbingan rohani bagi para tentara yang baru masuk Islam. Dengan bantuan organisasi Muslim Members of the Military atau MMM, Philips menggelar berbagai konferensi dan kegiatan yang berhasil mendesak militer Amerika untuk membangun fasilitas-fasilitas musola di seluruh basis militernya. Pemerintah Amerika juga berkewajiban untuk meminta komunitas muslim mengajukan kandidat ulama yang akan menjadi pembimbing rohani bagi tentara yang muslim di kemiliteran Amerika. Dr. Bilal Philips juga berkontribusi dalam memperkaya literatur Islam dengan lebih dari 50 buku yang ia tulis, terjemahkan, dan beri komentar. Beliau juga mengedit dan menerbitkan 56 seri bacaan buku keimanan bagi anak-anak di Sekolah Islam Internasional. Ia juga menyajikan program-program Islami selama beberapa tahun di Riyadh Channel 2 TV, Sharjah TV selama 10 tahun, serta Peace TV, Huda TV, Islam Channel, UK, dan The Dean Show di Chicago, Amerika. Di suatu kesempatan ia menceritakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru dirasakan Philip setelah mengalami peristiwa menegangkan dalam mimpinya. Ia bermimpi mengendarai sepeda ke gudang, lalu memasukinya, dan segalanya gelap gulita. Ia berusaha pergi dari sana, tapi sejauh apapun ia pergi, ia tidak kunjung mampu keluar dari kegelapan itu. Ia mulai menjerit mencari pertolongan, namun tenggorokannya tiba-tiba sesak, tidak mampu bersuara dan tidak ada yang mampu ia lakukan. Badannya lemas, ia menyerah dan terbangun dengan keringat di sekujur tubuhnya. Mimpi itu meninggalkan kesan yang berat bahwa tidak ada yang bisa membawanya keluar dari situasi seperti itu kecuali Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu membawanya keluar dari keadaan putus asa mutlak dan membawanya kembali. Di tengah kesibukannya dalam mengajar dan memberikan kegiatan akademis dan dakwah, Dr. Bilal Philips meluangkan waktunya untuk mengisi kajian umum di Indonesia.
IOU telah menunjuk Islam Diaries sebagai salah satu majelis taklim di Indonesia untuk menyelenggarakan kajian bertema Why Islam yang diselenggarakan pada tanggal 7 September tahun 2015 di Masjid Albina, Jalan Pintu 1 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dari seluruh kegiatan dakwahnya menegakkan agama Allah, saat-saat yang paling membahayakan dalam hidup Phillips adalah ketika kedua orang tuanya dalam usia 70 tahun akhirnya juga menerima Islam sebagai agama mereka. Kedua orang tua Phillips yang sudah terbiasa hidup di lingkungan masyarakat Muslim di berbagai negara antara lain Nigeria, Yaman, dan Malaysia memilih masuk Islam setelah mereka menyaksikan bagaimana rusaknya kehidupan masyarakat di Amerika. Sampai sekarang, Bilal Phillips masih aktif dalam dunia pendidikan. Ia mengajar sejarah Islam dan studi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.